Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Ketika saya menanyakan gimana kabar, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sekali lagi saya tanya gimana kabar kalian, kalian jawabnya seperti itu. Ya, kita mulai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Kali ini kita akan mempelajari tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran dan diberi keberkahan. Kita mulai berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa mengetuk daripada pintunya Allah, dan kalau sudah diketuk mudah-mudahan rahmatnya Allah turun kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulainya, saya terlebih dahulu akan mengabsen kalian semua. Jadi ketika nama kalian disebut, nanti acungkan tangan. Itu tandanya kalian hadir mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Absen pertama Abdullah hadir, Sylvia hadir, Intan hadir, Nurlaili hadir. Terima kasih karena sudah hadir semua. Baiklah, kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Saya akan menerangkan tentang sedikit sejarah kebudayaan Islam. Ketika ada kata sejarah, maka di benak kita adalah kata lelah, kata letih, kata menjenuhkan, membosankan. Karena apa? Karena sejarah ya itu toh yang diulang-ulang lah. Tapi kalian harus tahu, harus kalian pahami bahwasanya dengan sejarah ini kita bisa berbenah. Bahwasanya kita dengan sejarah ini kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Jadi sejarah itu kejadian yang sudah terjadi. Sejarah itu kejadian yang peristiwa yang pernah terjadi. Nah, kita pelajari itu semua untuk apa? Yang pertama buat pelajaran. Yang kedua ambil hikmahnya dari sejarah tersebut. Kita umpamanya mempunyai masa lalu. Masa lalu itu entah itu masa lalu senang, masa lalu sedih, masa lalu jelek, masa lalu buruk. Nah, itu semua kita ambil pelajaran dari masa lalu tersebut dan kita ambil hikmah dari masa lalu tersebut. Biar apa? Kedepannya itu kita lebih baik lagi. Kedepannya itu biar kita itu lebih bagus lagi. Begitu sejarah. Jadi sejarah sebenarnya mengasihkan bagi kita. Saking kita sudah termindset bahwasanya sejarah itu apalah sejarah itu cuma dongeng, apalah sejarah itu cuma cerita lah. Ini yang membuat otak kita nantinya bosan, jenuh dengan sejarah tersebut. Jadi kalau belajar sejarah itu, ayo kita dengan perasaan yang senang, dengan perasaan yang bahagia. Karena dengan perasaan yang senang dan bahagia itu ilmu tersebut akan masuk. Tapi kalau sudah di awal kita itu lesu, kita itu jenuh, maka ilmu itu tidak akan masuk. Kita sedikit membahas tentang dinasti Abbasiyah.
Ada yang tahu dinasti Abbasiyah? Dinasti Abbasiyah itu lahir setelah dinasti Umayyah. Kenapa dinasti Abbasiyah ini lahir atau latar belakangnya berdirinya dinasti Abbasiyah itu kenapa? Yang pertama karena carut marutnya dinasti Umayyah yang menyebabkan lahirnya dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Siapa pemimpin dinasti Abbasiyah? Yaitu Abu Abbas Abdullah bin Muhammad As-Soffa. Abdul Abbas disebut kalangan Abbas ini karena dari pamannya Rasulullah, Abdul Muttalib. As-Soffa berarti di sini pemberani, dia yang menumpahkan darah. Nah, awal mulanya ini ceritanya karena terjadi pembunuhan Ibrahim al-Imam pada saat masa kekhalifahan Marwan II. Ini terjadi di dinasti Umayyah. Akhirnya tidak terima karena Ibrahim ini dibunuh. Akhirnya sekelompok yang akan mendirikan dinasti Abbasiyah ini memberontak sehingga bisa menggulingkan kekuasaan Umayyah. Kenapa Umayyah bisa diruntuhkan? Karena kurang solidnya anggota dinasti Umayyah. Adanya kelompok pemberontak seperti kelompok Syiah, kelompok Khawarij yang lain-lain itu memberontak sehingga sehingga Bani Umayyah mudah diruntuhkan oleh Abu Abbas bin Abdullah bin Muhammad As-Soffa. Seperti itu. Jadi kalian ingat-ingat bahwasanya berdirinya dinasti Abbasiyah itu tahun 750 Masehi. Dinasti Abbasiyah ini sangat lama. Anak-anak sangat lama sekali. Ia bisa menguasai wilayah Irak dan sekitarnya itu selama 5 abad. 5 abad itu bayangkan selama 500 tahun lebih. Kalau dikalkulasikan itu kan 750 sampai 1258. Jadi kalau dikalkulasikan itu kekuasaannya itu, wewenangnya itu sampai 502 tahun. Bayangkan sangat lama sekali. Ya sudah, lanjut. Pemimpin dinasti Abbasiyah itu yang pertama yang tadi pendirinya yaitu Abdul Abbas bin Abdullah bin Muhammad As-Soffa. Kemudian dilanjutkan oleh namanya Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid. Semua pemimpin dari dinasti Abbasiyah itu ada 37. Semua memberi perubahan dalam kepemimpinannya. Salah satu contoh yaitu Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini pemimpin yang mencetuskan Baitul Al-Hikmah, perpustakaan dunia. Dari situlah nantinya dinasti Abbasiyah ini semakin berkembang. Salah satunya bisa menghasilkan para ilmuwan, yaitu ilmu fikih, itu ilmu hadis, itu di salah satunya ada Imam Bukhari, Imam Nasai, ilmu tafsir, di situ ada Ibnu Katsir, ilmu kalam, di situ ada Wasil bin Atta, ilmu tasawuf, di situ ada Imam Ghazali. Jadi dinasti Abbasiyah ini termasuk masa kejayaan Islam. Jadi seperti itu. Tapi terakhir itu dinasti Abbasiyah itu bisa ditaklukkan karena apa? Karena para pemimpin daripada dinasti Abbasiyah ini haus kekuasaan sehingga terjadi perang saudara, sehingga dengan hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerang kelemahan daripada dinasti Abbasiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan atau tidak mengerti tentang dinasti Abbasiyah, silakan ditanya. Kalau tidak ada, saya kuatkan lagi bahwasanya dinasti Abbasiyah ini lahir pada tahun 750 Masehi sampai 1258. Kekuasaannya selama 5 abad, saudara, 500 tahun. Lama sekali dinasti Abbasiyah karena dari
pemimpin yang lain itu membawa perubahan yang sangat baik, sehingga untuk ditaklukkan itu sulit. Termasuk dinasti Abbasiyah ini masa kejayaan Islam, karena di situ lahir ilmuwan-ilmuwan, baik itu ilmu fikih lahir pada dinasti Abbasiyah, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf. Salah satu pelopornya yaitu Imam Ghazali. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.